Tema hari ini berbicara tentang manfaat bahasa roh. Karena banyak orang tidak paham tentang bahasa roh ini. Ada kalanya yang tidak penting, bagian tidak penting, dan satu perdebatan yang tidak selesai. Tapi hari ini kita di firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudaraku, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita berdoa dalam bahasa roh, kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, salah satu orang tidak punya kemampuan untuk bangun pagi saja, nggak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kekuatan, karena dia belum membangun hubungan sepribadi dengan Tuhan oleh rohnya. Karena harus roh itu yang mengendalikan. Roh itu yang mengendalikan. Jadi bukan daging kita, tapi roh yang mengendalikan. Nah, ini yang sangat penting ya. Nah, kalau roh yang mengendalikan, maka kita punya kemampuan ekstra, kemampuan yang luar biasa. Karena kita bisa berhubungan dengan Tuhan, yaitu berhubungan dengan roh. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya yang harus mengendalikan hidup kita adalah roh manusia itu sendiri. Roh mengendalikan jiwa, roh yang mengendalikan tubuh. Jadi pusat hidup kita, pusat yang sesungguhnya adalah roh. Jadi waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kita mengizinkan roh kita berkuasa, menguasai jiwa kita. Sehingga untuk bangun pagi saja itu mudah bagi kita. Kenapa? Karena roh yang menguasai. Sehingga tidak ada lagi perasaan-perasaan masih mau pingin tidur lagi, tidak ada. Kenapa? Karena roh kita sudah dominan menguasai jiwa kita. Sehingga kita berfokus kepada Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh sama dengan bahasa doa kita pribadi dengan Tuhan. Jadi orang tidak mengerti, seorang pun tidak pun mengerti bahasanya. Bahkan iblis pun tidak mengerti apa yang disampaikan. Tetapi apa yang terjadi saudaraku kalau kita berdoa dalam bahasa roh. Untuk berdoa dalam bahasa roh pertama, kita bisa memperoleh kekuatan ekstra. Kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu kita berdoa dalam bahasa roh, sama dengan membangun diri kita sendiri. Berdoa dalam bahasa roh, membangun diri sendiri. Kita tidak bisa membangun orang lain sebelum kita membangun diri sendiri. Ini yang sangat penting, saudara. Jadi kita berdoa dalam bahasa roh artinya kita membangun diri kita sendiri. Nah, ini yang penting, saudara. Bagaimana kita membangun diri sendiri? Ya, kita harus memang belajar memahami apa fungsi bahasa roh itu. Nah, apa gunanya bahasa roh itu? Jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, itu membangun diri sendiri. Sih, iman kita bukan lagi iman yang loyo, tapi iman yang kuat, iman yang memiliki luar biasa. Sehingga orang berkata, mungkin soal ketakutan, soal kebimbangan, soal kekhawatiran, tetapi dari pihak kita berkata tentang bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan mengendalikan kita, bagaimana Tuhan berkata-kata kepada kita. Kenapa? Roh kita aktif. Roh kita aktif. Saya ingat satu peristiwa pada saat-saat COVID sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan orang banyak mengeluh. Termasuk pendeta-pendeta atau hamba Tuhan mengeluh karena kondisi itu di mana waduh makin sulit hidup ini. Kenapa? Persembahan juga menurun. Ya ada orang nggak kasih keperluan dan sebagainya. Nah, tapi yang kedua, saya bersaksi. Saya katakan kepada hamba Tuhan yang ada di sekitar itu. Saya bilang ini satu rencana Tuhan buat setiap manusia, terutama buat para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para jemaat Tuhan. Kalau
COVID ini diizinkan, ada maksud Tuhan, di mana pertama memurnikan setiap iman orang percaya, di mana orang percaya selamanya bergantung kepada pendeta, tapi sekarang bergantung kepada Tuhan. Dulu orang berpikir gereja itu adalah gedung, tapi sekarang gereja itu tubuh Kristus, di mana Tuhan katakan untuk pemerintah yang ada kembali ke rumah masing-masing, bangun satu komunitas sehingga gereja berlipat kali ganda jumlahnya makin bertambah. Kenapa? Kepala-kepala keluarga berfungsi. Kalau belum bisa keluarga, ibu-ibu yang begitu rohnya luar biasa, dia menjadi orang militan dan membangun komunikasi dengan Tuhan dalam keluarga masing-masing. Keluarga Tuhan. Justru orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang dialaminya. Itu kalau Tuhan izinkan ada maksud Tuhan dalam, yaitu apa? Supaya kita bisa kuat. Dan kita kuat itu bukan kekuatan diri sendiri, tapi kita kuat ada kekuatan Tuhan. Maka kita berdoa dalam bahasa roh itu menguatkan diri kita sendiri melalui roh kita. Roh itu menjadi roh yang aktif. Roh kita menjadi roh yang menyatu dengan roh Tuhan. Kesatuan roh itu terjadi. Kenapa? Waktu kita berdoa bahasa roh, kita bisa melihat sesuatu ruang yang tanpa batas. Ada kehidupan dalam roh itu jauh melebihi daripada kehidupan alam nyata. Dan saya rasakan sendiri soal itu. Sehingga kalau saya berdoa secara pribadi, berdoa dalam bahasa roh, ada kekuatan-kekuatan ekstra. Jadi berdoa dalam bahasa roh ada kekuatan-kekuatan yang kita alami sendiri. Bagaimana roh Tuhan menguatkan kita, membangun kita, sehingga satu pribadi yang luar biasa kuat, tapi bukan secara fisik, tapi kuat secara rohani. Nah, ini yang penting, saudara. Nah, di banyak orang nggak ngerti rahasia ini. Saya pikir ya pala bahasa roh, nggak ada orang mengerti. Tetapi orang paham tentang mengerti berdoa dalam bahasa roh, dia akan mengutamakan itu. Kenapa? Kalau dia berdoa dalam bahasa roh, dia membangun diri sendiri. Saya baca ayat 4. Siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi saudaraku, orang berdoa dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri. Kita tidak bisa membangun orang lain sebelum kita dibangun. Kita tidak bisa menguatkan orang lain sebelum kita juga dikuatkan. Bagaimana Tuhan menguatkan? Berdoa dalam bahasa. Itu kekuatan ekstra luar biasa. Segala kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan itu akan lenyap jauh dari kehidupan kita yang percaya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan kesanggupan melalui roh kita waktu kita berdoa dalam bahasa roh. Saudaraku, hari ini pentingnya kita berdoa bahasa roh dan manfaat-manfaat kita yang alam sendiri. Ini menjadi bahasa doa kita pribadi dengan Tuhan. Dan kedua, Tuhan memberikan kekuatan ekstra yang melampaui segala akal manusia. Akal manusia bilang, bagaimana mungkin? Inilah kita bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Jadi orang yang menerapkan kehidupannya, berdoa dalam bahasa roh, ia akan lebih kuat, jauh lebih kuat. Sukar untuk dikalahkan. Tapi kalau hanya orang dengan berdoa akal budi, cenderung kadang-kadang dikendalikan oleh keinginan-keinginan sendiri. Orang berdoa masuk, rohnya dikuasai oleh roh Tuhan. Dia tidak berkata-kata menurut kemauannya sendiri. Tapi dia mengizinkan roh Tuhan bekerja menguasai dia. Sehingga mulutnya hanya membukakan, tapi lafalnya, kata-kata itu dikendalikan oleh roh Tuhan. Dalam hidupnya sangat berbeda
Orang menerapkan kehidupan berdoa dalam bahasa roh, itu terutama daripada berdoa kabudi. Paulus katakan, ada kalanya aku berdoa dengan bahasa roh, tapi ada kalanya aku berdoa dengan kabudi. Apa yang harus kulakukan? Jadi dalam kesendiriannya, Paulus lebih banyak menerapkan berdoa dalam bahasa roh. Bahkan menyanyi. Ayat terakhir, pasal 14 ayat 15. Jadi apa yang harus buat? Aku berdoa dengan rohku, tapi aku berdoa juga dengan kebudiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku nyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi saudara, dalam kesendirian, Rasul Paulus berkata, aku menyanyi dengan roh. Ini kehidupan seperti ini tidak banyak yang tahu. Menyanyi dengan saya sebagai hamba Tuhan. Saya mengalami bagaimana menyanyi dengan bahasa roh ini. Menyanyi. Ini membuat rasanya kita tidak mau berhenti menyanyi. Terus mau menyanyi. Menyanyi dalam roh ini. Satu keindahan yang luar biasa. Ada kekuatan, artinya bisa berderi air mata. Tetapi ada kekuatan, ada semangat, ada roh sukacita melimpah dalam kehidupan. Orang menerapkan kehidupan. Berdoa dalam bahasa roh, menyanyi dalam bahasa roh. Sehingga apapun yang sedang hadapi, dia tidak mudah dikalahkan situasi, tapi mampu menguasai situasi, kondisi apapun dia kuat. Kenapa? Kekuatan yang dapat berasal dari Tuhan yang punya kekuatan yang tanpa terbatas, sumber segala berkat, sumber segala kasih. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hambamu sudah sampaikan firman-Mu, tapi hambamu rindu bukan hanya hambamu yang mengalami, tetapi jemaat Tuhan mengalami bagaimana kehidupan berdoa dalam bahasa roh, menyanyi dalam bahasa roh, sehingga bukan sekedar kata-kata, tapi menjadi satu gaya hidup, pengalaman yang luar biasa, sehingga tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengerti rahasia ini. Terima kasih Tuhan. Ya, bersyukur kami hari ini. Kami sudah berdoa dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan kepada Ibu Tiara mungkin. Kan ada pertanyaan dan sebagainya. Saya beri waktu ya karena kita belum jam. Terima kasih Ibu Tiara. Silakan. Ya, baik ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih hambanya Pak Surbakti yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan tema manfaat bahasa roh ya. Tadi sudah jelas disampaikan oleh hambanya bagaimana manfaat bahasa roh itu. Ya, tadi dikatakan untuk membangun diri sendiri. Jadi kita tidak bisa membangun orang lain kalau diri kita sendiri tidak bisa kita bangun ya. Nah, itu benar. Jadi orang yang dapat menolong orang lain adalah yang orang itu sendiri sudah bisa berdiri, ibaratnya begitu ya. Jadi tidak untuk menolong orang lain, jadi bisa kita harus udah mandiri baru kita bisa nolong orang lain. Baik, terima kasih hambanya untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mungkin mau bersaksi bagaimana dalam pengalaman hidup kita sehari-hari ketika kita mungkin sudah berdoa dalam bahasa roh atau mungkin kita punya pengalaman pribadi bagaimana Roh Kudus itu bisa menolong kita ya, ataupun pada waktu-waktu tertentu Roh Kudus hadir ya dalam kehidupan kita. Nah, jika ada yang mau bersaksi atau mungkin bertanya, ya Mungkin Ibu silakan. Tiara dulu bersaksi, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritakan. Silakan boleh dilalang dulu bertanya. Silakan boleh dilalang. Ya, silakan. Berarti dengan kata lain orang yang tidak berbahasa roh dia tidak dikuasai roh begitu ya.
Terus dan menurut saya karena bahasa roh itu kan tidak selalu bisa kita pergunakan. Karena dengan kata lain menurut saya nih ya, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Bahasa roh itu langsung dari Tuhan dan tidak bisa sembarangan kita tiba-tiba bla 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 bla. Nah, itu bagaimana itu? Apakah orang yang tidak bisa berbahasa roh tidak dikuasai oleh roh itu? Terima kasih. Ya, oke. Silakan Pak Surwati langsung saja dijawab. Ya, terima kasih ya, pertanyaan yang baik sekali ya dari Ibu Lydia. Ya, jadi pertama memang bahasa roh itu tidak bisa pelajari. Benar. Tapi bahasa roh itu bisa kita alami kalau punya kerinduan. Kerinduan kita menentukan untuk kita bisa bahasa roh dan tidak. Karena Tuhan memberikan kepada orang yang rindu. Orang yang rindu. Ketika diberikan, Tuhan tidak tarik lagi. Jadi itu karunia diberikan kepada orang yang rindu. Nah, sedikit saya bersaksi ya. Oh, saya untuk mengalami bagaimana kehidupan berdoa dan bahasa roh ini, itu membutuhkan waktu yang lama. Walaupun mungkin ada yang sebentar, tapi saya lama. Itu hampir 3 bulan. 3 bulan khusus saya berdoa, komitmen berdoa jam 12 malam. Tapi jangan pikir jam 12 lah ya. Tapi saya sendiri ya, komitmen jam 12 malam, sementara sepi, saya berdoa. Hanya satu, punya pengalaman, bukan hanya pengetahuan. Punya pengalaman berdoa dalam bahasa. Yang pertama yang saya alami waktu komitmen. Saya berdiri air mata. Jadi tidak mengucapkan yang lain, hanya bersyukur dan berdiri air mata. Itu terus saya lakukan. Sampai akhirnya dalam hati saya. Sekarang bukan. Jangan pikirkan ucapan apa. Tapi izinkan mulutmu itu berkata-kata. Izinkan. Jadi saya izinkan roh Tuhan mengendalikan mulut saya. Berkata-kata. Di situ juga ada pertobatan terjadi. Kenapa? Masa lalu saya yang buruk semua saya ungkapkan. Aku tidak bisa melepaskan semua itu. Pertama mengampuni. Nah, bisa saya mengampuni orang. Teori sih bisa, tapi nggak bisa saya mengampuni. Saya ungkapkan semua apa menjadi penghambat, penghalang semua. Saya ungkapkan secara pribadi. Nah, akhirnya terjadi kelepasan dan saya bisa berdoa dalam bahasa roh. Dan sampai hari ini kapan saja saya bisa berdoa bahasa roh karena Tuhan sudah berikan. Nah, jadi dimulai dari kerinduan.